Kan matanya ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya. Jadi seumpama ketika kita melihat jenazah atau mayat yang masih terlihat belum tertutup matanya. Jadi langkah kita yang pertama adalah gimana Pak Yaskur, Mas Yaskur? Pejamkan Mata, Pak. matanya. Kalau tidak bisa pejam-pejam, Pak, masih seperti ini terus, itu gimana, Pak? Jadi langkah kita yang pertama adalah kita urut-urut, diurut-urut dulu. Ketika nanti sudah agak kendor biasanya lah, seperti itu baru kita tuh pejamkan dengan tangan seperti ini. Seperti ini ya Pak, iya Mas ya? Iya Pak. Seperti itu. Oh ya. Yang kedua apa Pak Mo? Mas Mo? Ya Pak. Tugas kita. Kewajiban orang apabila mulut masih terbuka, tutupkan dengan tali selendang agar tidak kembali terbuka. Betul, 100 untuk Pak Mo. Tepuk tangan untuk Pak Mo. Jadi apabila kita mendapati atau melihat orang yang baru saja meninggal dunia dan mulutnya belum bisa tertutup, langkah kita yang pertama adalah menutup mulutnya. Kalau sulit gimana Pak? Seumpama kok meninggalnya kok semalam ya toh, terus subuh itu mau dibangunkan istrinya atau suaminya sudah dalam keadaan sudah kaku. Langkah yang kita lakukan seperti apa? Jadi yang pertama adalah kita urut-urut dulu. Kalau tadi mata sudah bisa dipejamkan. Yang kedua adalah mulut kita urut-urut dulu di bagian sini biasanya kalau udah bisa. Terus baru kita tutup, baru kita kasih kain sebagai pengikat agar tidak kembali lagi seperti itu. Yang ketiga apa? Mbak Ngatini, ini murid saya yang paling cantik di kelas kita ini. Ya Pak. Tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Iya, 100 buat Bu Ngatini. Jadi ketika kita melihat orang yang baru saja meninggal dunia, itu diantaranya adalah yang pertama adalah menutup matanya, yang kedua adalah menutup mulut yang masih terbuka, terus yang ketiga adalah tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Terus saya mau tanya kepada anak-anak semua, kewajiban orang Islam terhadap orang yang meninggal itu ada berapa? 4 Pak. 4. Mas Mo apa yang pertama? Pertama dimandikan. Mbak Ngatini apa yang kedua? Mengkafani Pak. Pak Sarkanto apa yang ketiga? Mensolati. Yang terakhir Pak Abidin. Apa Pak Abidin? Mengkafani. Jadi kewajiban orang Islam terhadap orang yang telah meninggal dunia yaitu yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, mensalatkan, dan memakamkan atau menguburkan. Oke anak-anak, dalam materi tentang kepengurusan jenazah ini nanti Bapak akan membagi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Kelompok pertama nanti akan mendiskusikan masalah tentang tata cara memandikan jenazah. Nanti kelompok ini nanti akan diketuai oleh Mas Yaskur. Ya. Yang kedua, kelompok kedua yaitu tentang mengkafani jenazah, nanti akan dikoordinatori oleh Mas Muhdi. Kelompok ketiga yaitu tentang mensalati jenazah, nanti yang akan dikoordinatori oleh Mbak Ngatini. Dan yang terakhir kelompok keempat yaitu
memakamkan atau menguburkan jenazah yang akan dikoordinatori oleh Mas Burhan. Gitu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Cuman Ya, Pak. nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 bab saja, yaitu tentang memandikan dan mengkafani. Nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya kepada kalian semua. Silahkan nanti dipelajari. Saya kasih waktu 10 menit untuk mempelajari itu. Nanti silahkan kelompok pertama untuk maju. Itu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Silahkan, ini LKPD-nya saya bagi, silahkan dipelajari. Selesai, silahkan kelompok pertama untuk bisa maju ke depan, mempresentasikan tentang materi memandikan jenazah. Ya, Pak. Selesai, wah bagus sekali pemaparan dari kelompok 1 tentang tata cara memandikan jenazah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus, Pak. Karena tadi kelompok 1 sudah maju ke depan untuk mempresentasikan diskusinya, maka Bapak akan menanyakan apa tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi yang saya tanyakan itu kepada kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 1 tidak akan saya tanyai karena sudah presentasi. Itu ya. Jadi saya tanya kepada Mas Muhdi. Ya, Ya. Pak. Perlengkapan apa saja yang kita butuhkan untuk memandikan jenazah? Air, Perlengkapannya air, bagus. Yang kedua, gayung, kayu. terus meja, enggak apa-apa, bagus. Apa lagi Pak Mo? terus Handuk, kain, penutup aurat dan handuk. Itu. Jadi tata cara memandikan jenazah di sini adalah yang pertama adalah jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi, terhindar dari hujan, matahari, dan tertutup. Yang kedua, jenazah ditutupi kain agar auratnya tertutup. Ya. Yang ketiga, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Ya, disunahkan 3 kali atau lebih ketika kita menyiram dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu anggota badan sebelah kiri. Yang berikutnya yaitu setelah semuanya bersih, mewudukan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat. Dan yang terakhir adalah sirami dengan larutan kapur barus dan wangian. Itu ya, jadi tata cara memandikan jenazah itu kurang lebihnya seperti itu. Terus saya mau tanya kepada anak-anak semua, setelah melaksanakan tata cara memandikan jenazah, terus langkah kita berikutnya apa anak-anak? Mengkafani, betul. 100 untuk Pak Yaskur. Memang Pak Yaskur andalan kita. Tepuk tangan untuk Pak Yaskur. Jadi setelah kita memandikan jenazah, langkah kita selanjutnya adalah mengkafani. Nah, sekarang saya mau tanya kepada siapa ini yang hadir? Pak Abidin. Ya. Jumlah kain kafan untuk laki-laki berapa Pak Abidin? Mas Abidin? 3, Pak.
3. Untuk perempuan Pak. 5. Betul. 100 untuk Pak Abidin ya. Jadi jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki adalah 3 dan jumlah kain kafan untuk jenazah perempuan adalah 5. Lah ini nanti silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk bisa mempresentasikan tugas yang tadi didiskusikan di dalam LKPD. Silahkan kelompok 2 untuk bisa maju ke depan. Pak Mas Mo silahkan maju ke depan karena kamu adalah koordinator kelompoknya. Silahkan maju ke depan Mas Mo. Oke, Pak Guru. Oke. Ini maju ya. Oh, siap. Kasih aplaus biar semangat Pak Mo untuk mempresentasikannya. Nah, Oke. Terima kasih Pak Mo, bagus sekali pemaparannya. Kasih tepuk tangan juga lagi. Jadi itu ya. Jadi yang pertama karena tadi pemaparan dari Pak Mo sudah sangat bagus sekali. Nah ini juga sama tadi seperti yang pertama. Saya juga akan menanyakan tentang perlengkapan apa saja yang dibutuhkan ketika kita melaksanakan atau mengkafani jenazah. Yang untuk kelompok 2 tidak akan saya tanyai. Yang saya tanyai yaitu kelompok 1, 3, dan 4. Jadi perlengkapannya apa saja tadi untuk mengkafani jenazah? Yang pertama kain mori, Pak. Kain mori, betul Pak Bud, betul kain mori, atau kalau bahasa di sini adalah lawon atau kain kafan. Yang kedua apa Pak? Wangi-wangian, Pak. Wangi-wangian, parfum. Terus apa? Kapur barus. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Glodong itu, Pak, untuk jagel, Pak. Oh, itu nanti Pak, itu nanti Mas, ketika sudah dimasukkan di lubangan di makamnya itu kita pakai ganjel yang bunder-bunder itu, kalau bahasa Kudus itu gelu, ya. Itu. Jadi kain kafan, ukuran kain kafan sebisa mungkin diusahakan dilebihi Pak. Contoh mungkin ada jenazah yang ukurannya itu 160. Jadi yang harus kita siapkan kain kafannya dilebihi berapa Pak? Kira-kira dilebihi berapa Mas? Anak-anak dilebihi berapa? 5 cm Pak Ustaz. 5 cm enggak apa-apa Pak. Ya. Berapa Pak Bur? 1 kilo. 1 jengkal. 1 jengkal atau bisa dibilang berarti 20 cm. Berarti kalau jenazahnya panjangnya 160 ditambah 20 berarti berapa jumlahnya anak-anak? 180 itu. Jadi itu ya, jadi persiapannya yang harus kita siapkan adalah yang pertama adalah kain kafan. Coba dibaca Mbak Ngatini, tata cara mengkafani jenazah itu yang pertama apa? Tanya Bu. Anak-anak saya izin pakai kacamata ya karena kok kecil sekali tulisannya. Belerang Pak Guru. Ya, kecil sekali. Itu Mbak Ngatini, tata cara mengkafani jenazah yang pertama itu apa? Kain kafan Pak, di atas. Kain kafan yang dilemparkan di atas tikar yang bersih. Lalu jenazah diletakkan di atasnya. Yang kedua, letakkanlah jenazah dengan posisi telentang dan kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada, kemudian tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Yang ketiga, tutupilah bagian yang berlubang dengan kapas
Contoh di sini saya kasih contoh satu saja, Pak. Ya, anak-anak ya. Hidung, seperti hidung, mungkin ada mulut, ada telinga dan lain sebagainya. Tapi ini disesuaikan. Kadang di kampung sini tidak seperti itu, mungkin di kampungnya mas-mas dan mbak-mbak seperti itu juga tidak masalah. Terus yang keempat, taburi tubuh jenayah dengan wangi-wangian. Kemudian sehelai demi sehelai kain kafan dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri, kemudian sebelah kanan. Jadi yang lipatan kanan itu nanti akan di atasnya kiri. Nomor 5, setelah terbungkus kemudian diikat dengan sehelai kain dan tali dari potongan kain ikatan pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah ujung kaki. Dan yang terakhir, pindahkan jenayah ke tempat keranda atau tempat yang digunakan untuk membawa jenayah ke tempat disolatkan. Nah, itu adalah tata cara mengkafani jenayah. Terus untuk yang kelompok 3 dan 4, tolong LKPD bisa dibawa pulang. Nanti minggu depan kalian bisa mempresentasikan tentang bab yang Bapak Guru kasih. Ya, jadi inti dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, kita selaku orang Muslim, ketika kita menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia, diantaranya adalah satu apa anak-anak? Apabila mata masih terbuka, pejamkanlah matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan tali selendang agar tidak kembali terbuka. Yang ketiga adalah tutuplah seluruh tubuh jenayah dengan kain sebagai penghormatan. Dan tugas kita atau kewajiban orang Islam terhadap orang yang telah meninggal dunia yaitu ada 4. Ya, yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang terakhir adalah memakamkan atau menguburkan. Itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk yang kelompok 3 dan kelompok 4 untuk bisa belajar di rumah. LKPD jangan sampai hilang atau kehujanan atau gimana ya anak-anak ya. Ya Pak. Ya Pak. 3 dan 4. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.